Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Satria Wibowo dari kelas 4 AH2 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas remedial akuntansi, remedi UTS praktek untuk membuat video presentasi terkait daftar saldo. Baik, langsung saja. Di sini terdapat data PT XXX tentang laporan posisi keuangan neraca untuk periode sampai dengan November 2021. Nah, di sini sudah terdapat nih beberapa laporan keuangan. Kita mungkin mulai dari bawah. Ada daftar saldo XXX bulan November 2021. Di sini ada satu kas sebanyak 13 juta, piutang usaha sebanyak 6 juta, subas produksi 6.600.000, kendaraan 20 juta, peralatan 5 juta, utang pajak penghasilan 1.600.000, utang lain-lain 2.330.000, utang usaha 4.500.000, utang bank 4.560.000, saldo laba 9.400.000, diterima di muka pendapatan 5.670.000, dividen 3.180.000, beban penyusutan kendaraan 500, beban penyusutan peralatan 220, beban pajak 500, modal pemilik 25 juta, pendapatan usaha 1.740.000, pendapatan lain-lain 200.000. Nah, jadi ini pada daftar saldo bulan November ini terpantau balance ya teman-teman. Di debit 5 juta, di kredit 55 juta, maaf ya. Jadi di debit 55 juta, kredit 55 juta. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Jadi di aset itu kan ada kas piutang usaha, kas produksi, 3 di muka mesin, 3 di muka sewa. Karena di 3 di muka sewa mesin, 3 di muka sewa pabrik itu pada bulan November salah satunya kosong, jadi tidak diisi. Jadi yang ada ini kas 13 juta, piutang usaha 6 juta, subas produksi 6.600.000. Nah, sesuaikan sama yang ada pada daftar saldo, dimasukkan ke total aset lancar. Jadi kelima ini itu masuk dalam aset lancar. Nah, sedangkan ini untuk total aset lancar itu 25.600.000 dari total penjumlahan kas piutang usaha subas produksi. Lalu masuk ke aset yang tidak lancar. Aset yang tidak lancar itu di sini contohnya kendaraan, beban penyusunan kendaraan, nilai buku kendaraan, peralatan, beban penyusunan peralatan. Angka-angka ini terdapat dari daftar saldo tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu 20 juta, 500, 19 juta 500, 5 juta 220, nilai buku peralatan 4 juta 780. Ya, ini didapat dari daftar saldo ya teman-teman. Nah, sesuai angka-angka yang dimasukkan. Kendaraan 20 juta, oke, sesuai kan yang ada di sini sama dengan yang di daftar saldo. Terus dijumlah, kalau aset ternyata banyak 20 juta 2 juta 280, 24 juta 280. Jadi kemudian di total aset itu ada 9 juta 980 juta, 4 juta 49 juta 880.000 itu dari penjumlahan total aset lancar dengan total aset tidak lancar, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada posisi keuangan liabilitas. Jadi liabilitas itu terkait utang usaha. Jadi ini ada utang usaha, utang bank, utang
terima di muka pendapatan, utang lain-lain, utang pajak, penghasilan. Di liabilitas ini terdapat angka 18.660 itu didapat dari penjumlahan ini. Jumlahan semua yang ada di liabilitas utang-utang. Terdapat 18.660. Lalu di ekuitas atau modal itu ada dua akun, modal pemilik dan saldo laba sebanyak 25 juta untuk modal pemilik, saldo laba 6.220.000. Di total ekuitas itu dari total penjualan modal pemilik dengan saldo laba. Jadi totalnya 31.220.000. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas ini cukup didapat dengan penjumlah ya antara total liabilitas ini dengan total ekuitas. Terdapat angka 49.880.000. Oke, untuk neraka awal dan daftar saldo bulan November 2010 itu saja. Lanjut ke penjurnalan atau pemindah bukuan atau analisa transaksi seperti itu. Jadi ini transaksi pada bulan setelah November, yaitu bulan Desember untuk PT Triple X. Lalu disesuaikan dengan penjualan pemindah bukuan. Mungkin akan saya jelaskan sedikit satu-satu terkait penjualan dan pemindah bukuan. Tidak semuanya akan saya jelaskan karena mungkin terlalu banyak. Jadi intinya ada sebuah transaksi usaha itu harus ada yang namanya penjualan dan pembukuan untuk istilahnya dalam sebuah usaha itu ada catatan. Jadi kalau tidak dicatat itu tidak ada namanya penjurnalan atau rencana dalam, jadi tidak ada manajemen keuangan dalam usaha tersebut. Jadi perlu yang namanya penjurnalan dan pemindah bukuan. Ini pada transaksi pertama, PT Triple X pada tanggal 1 Desember memperoleh uang 50 juta berasal dari pemilik PT. Nah, masuk ke sini, jadi ada pemilik 50 juta ada pada ekuitas di sebelah kanan, otomatis masuk ke kas di aset kiri. Jadi di aset 50 juta masuk di kas modal pemilik, di ekuitas 50 juta. Jadi di kanan kiri balance. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya 1 Desember Triple X membayar 6 juta sebagai pembayaran atas sewa bangunan pabrik benih untuk sewa waktu 2 bulan. Nah, di muka sewa pabrik ini kan pengeluaran otomatis ambil pakai uang kas yang berkurang 60 juta untuk pembayaran sewa pabrik. Jadi di kiri total 0 karena diambil dari kas sewa pabrik aset kan, dan kanan kosong 0. Jadi balance. Masuk ke transaksi berikutnya, bayar di muka sewa mesin. Bayar di muka sewa mesin itu juga menggunakan uang kas. Jadi sebanyak 4 juta untuk bayar sewa mesin diambil dari uang kas yang berada di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri kosong dan di sebelah kanan kosong, balance. Masuk transaksi selanjutnya, pas tanggal 2 Desember PT Triple X membeli surplus sebesar 1 juta secara tunai. Jadi surplus produksi 1 juta membeli dengan uang kas, otomatis uang kas usaha. Nah, jadi ini berada surplus produksi berada di aset dan kas juga berada di aset di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri pengeluaran 0 untuk 1 juta kas ini
dan di sebelah kanan 0, jadi balance. Lalu masuk ke versi berikutnya, tanggal 3 Desember, PT Triple X membeli motor operasional sebesar 14 juta. Kendaraan masuk ke aset, membeli kendaraan dengan uang kas. Jadi sebelah kiri balance, seperti itu. Jadi kenapa menggunakan kas? Karena emang dalam untuk transaksi itu uang kas itu yang bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti itu. Transaksi berikutnya, Triple X 4 Desember oleh pendapatan usaha sebesar 4 juta secara gaji. Pendapatan usaha berada di sebelah kanan, yaitu di penghasilan 8 juta. Lalu masuk ke piutang usaha. Piutang usaha sebelah kiri di aset, masuk ke debit sebesar 8 juta. Seperti itu, teman-teman. Lalu transaksi berikutnya, tanggal 5 Desember, Triple X membayar tagihan air pump sebesar 600.000. Membayar air pump. Air pump ini masuk ke dalam beban air pump sebesar 600.000 menggunakan uang kas di sebelah kiri aset. Jadi sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong, balance. Selanjutnya, Triple X Desember melunasi pengiriman benih. Bulan November, pembayaran dibuka penyediaan benih 5.670.000. Itu termasuk di liabilitas atau utang usaha diterima di muka pendapatan sebesar 5.670.000. Lalu masuk ke penghasilan 5.670.000. Karena kan ini pelunasan ya, misalnya hutang kepada perusahaan lain, ke pelanggan, otomatis karena ini utang, jadi setelah dilunasi kan jadinya nanti berubah untuk penghasilan, jadi masuknya ke penghasilan untuk pendapatan usaha. Jadi sebelah kanan liabilitas sebelah kanan, penghasilan sebelah kanan, total 0, sebelah kiri 0, balance. Tanggal 9 Desember, Triple X membeli subsidi produksi sebesar 2,5 juta dari rekanan. Membeli otomatis secara kredit, otomatis utang. Oke, utang berarti berada di sebelah kanan di akun liabilitas. Kredit utang bertambah 2,5 juta, 2,5 juta. Lalu di subsidi produksi bertambah juga 2,5 juta. Kiri 2,5 juta, kanan 2,5 juta, berarti balance. Terus transaksi selanjutnya seperti itu, hampir sama. Lalu masuk ke sampingnya. Nah, jadi untuk penjualan sendiri itu nanti hampir sama. Jadi total pas tadi berapa ini? 50 juta berasal dari pemilik, 50 juta ya. Nah, ini kredit pada pemilik 50 juta. Jadi dijebet 50 juta, kredit 50 juta, jadi balance. Lalu untuk kas ini pada tanggal September ini pemindah bukuannya untuk ini dapat kas dari modal pemilik sebanyak 50 juta. Kas modal pemilik, kas usaha ya, kas usaha pemilik 50 juta, sebanyak 50 juta. Nah, dan ini modal pemilik ya, juta. Jadi balance seperti itu kurang lebih
Lalu lanjut ke pembukuan. Jadi pada pembukuan seperti ini teman-teman. Terdapat akun di pembukuan itu terdapat istilahnya kayak pembukuan terkait pengeluaran bulan Desember tadi PT Triple X. Jadi semua pemasukan pengeluaran itu masuk ke akun kas. Jadi diadakannya pembukuan ini untuk meninjau pengeluaran dan pemasukan uang usaha melalui akun kas. Seperti itu. Jadi tadi semua data yang sudah di penjurnalan pemindahan bukuan dimasukkan di sini seperti November 1 awas kas sisa berapa tadi, sisa sekian, lalu ditulis di sini. Lalu kas modal pemilik tadi 50 juta tulis di sini. Nah, kalau untuk dibayar di muka sewa mesin ditulis di kredit karena berkurang total sekian tadi lupa. Nah, kemudian habis semua jumlah di sini maka dihitung di sini total debit berapa, lalu total kredit berapa, kemudian dikurangi. Itu adalah saldo akhir kas. Jadi sisa kas seperti itu. Ini itu ada pembukuannya. Jadi ini itu November 1 awal kas tadi 20 juta di atas, terus ada pemilik 75 juta di atas, piutang usaha 8 juta di atas, lalu kas pendapatan usaha 40 juta, kas diterima di muka pendapatan 6 juta, kas pendapatan usaha 8 juta. Nah, jadi nanti di total debit ada contohnya berapa ini? 121 juta ribu. Nah, lalu untuk di kredit di pengeluaran ini masuknya di debit itu di pemasukan ya. Kalau di ini di pengeluaran yang menggunakan uang kas dibayar di muka sewa mesin contohnya, dibayar di muka sewa pabrik untuk beli kendaraan, untuk bayar listrik, untuk bayar utang usaha, untuk dividen atau kembalian pemilik, lalu untuk suplai produksi dan beban transportasi, BBM, administrasi itu totalnya 80 juta. Nah, untuk mengetahui saldo akhir kas itu caranya total debit dikurangi total kredit. Nah, tadi total debit itu ada 121 juta dikurangi 80 juta. Jadi ketemu satu akhir kas pada bulan Desember yaitu 41 juta ribu. Itu teman-teman. Ini contoh pembukuannya seperti ini. Jadi ada dapat modal apa namanya pemilik sebanyak 75 juta itu karena modal pemilik itu termasuk dalam ekuitas berada di sebelah kanan ditulis. Sedangkan pembayaran tunai pakai uang kas. Uang kas itu berada di aset sebelah kiri, maksudnya ke sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut ke daftar saldo. Jadi ini daftar saldo sebuah perusahaan XXXX. Di daftar saldo November 2021 ini pakai daftar saldo merek awal tadi. Nah, sedangkan daftar saldo Desember itu pakai yang sebelumnya yang ada di pembukuan, di hasil transaksi seperti itu. Nah, lalu untuk daftar saldo percobaan per tanggal 31 Desember 2021 ini
Jadi yang namanya sebuah transaksi pengeluaran dan pendapatan dalam sebuah usaha itu kan pasti ada yang namanya daftar saldo penyesuaian. Disesuaikan supaya balance seperti itu. Di sini terdapat akun kas. Nah, akun kas ini diperoleh dari penjumlahan akun kas daftar saldo bulan November dan daftar saldo bulan Desember untuk daftar saldo percobaan bertanggal 31 Desember 2021. Nah, lalu untuk dibayar di muka sewa mesin nggak ada ya. Jadi yang daftar saldo percobaan ini yang di bold ini ya teman-teman. Itu ada kas kendaraan, peralatan, supplies produksi, piutang usaha, dividen, utang usaha, diterima di muka pendapatan, modal pemilik, pendapatan usaha, utang pajak penghasilan, utang lain-lain, utang bank, saldo laba, beban penyusunan kendaraan, beban penyusunan peralatan, beban pajak, pendapatan lain-lain. Nah, jadi ini semua itu disesuaikan dengan pengeluaran di daftar saldo November 2021 dan daftar saldo 2000 daftar saldo Desember 2021. Nah, itu disesuaikan dan di total di debit terdapat angka 123.200.000 dan di kredit di total 223.200.000. Jadi dalam daftar saldo itu diusahakan harus balance karena yang namanya pendapatan dan pengeluaran itu harus istilahnya balance supaya tidak supaya sinkron di dalam, karena sudah di pembukuan kan berarti harus sinkron seperti itu. Lalu daftar saldo setelah penyesuaian, karena ini masih percobaan lalu disesuaikan lagi supaya lebih detail. Nah, di sini terdapat angka penyesuaian diterima di muka pendapatan, pendapatan usaha, beban pajak penghasilan, utang pajak penghasilan, beban penyusunan peralatan, akumulasi beban penyusunan peralatan, beban penyusunan kendaraan, akumulasi beban penyusunan kendaraan, dibayar di muka sewa mesin, beban sewa mesin, dibayar di muka sewa pabrik, beban sewa pabrik. Nah, di sini disesuaikan, lalu dijumlah dan kreditnya. Di hasil penyesuaian dapat 100.880. Di kredit juga otomatis 123.880. Jadi balance seperti itu.